وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة التوفيق والهداية. نصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita menghormati Ustaz Muhammad Hidayat Fikri, yang kami hormati Bapak-Bapak yang hadir pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama tak hentinya memberikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat taufik kita jalan. Kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat. Dia dari nikmat kita rasakan pada sore hari ini, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kemampuan. Sehingga Allah masih mampukan kita untuk hadir di Masjid As-Sabirin yang kita ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, dan setelah ini kita lanjutkan dengan mendengarkan kajian subuh tentang melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Arba'in An-Nawawi. Salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabat serta pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melanjutkan kajian subuh kita, ada baiknya kita memberikan salat Fatihah untuk dapat bertahan seluruh rangkaian kita pada sore hari ini. Ila hadiyati wa bariyati solihah wa ila hadiyati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi fayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Muhammad Hidayat untuk melanjutkan kajian subuh kita mengenai kitab Arba'in An-Nawawi. Para Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'athir rusuli wan nabiyyin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah sabri wa yasri amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hasbi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa jazal mursalin wa ilhaman malaikatin rabbil alamin ya rabbal alamin. Hadirin kiram, para jemaah salat subuh Masjid As-Sabirin, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian Ahad subuh pekan keempat, yang mana pada pekan keempat ini kita akan mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis-hadis tersebut terkumpul dalam kitab yang bernama Arba'in An-Nawawi, di mana yang mengumpulkannya, yang memilih hadis-hadisnya adalah Imam An-Nawawi, berjumlah kurang lebih 40 hadis. Pada kesempatan hari ini kita memasuki hadis yang kelima, di mana hadis kelima ini juga merupakan kaidah yang penting juga. Hadisul khamis, halaman 10. Hadisul khamis merupakan hadis yang mana menjadi kaidah yang lumayan penting, kaidah yang luar biasa. Hadis pertama sudah kita pelajari tentang niat, hadis kedua, ketiga tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Kemudian hadis keempat kemarin tentang tahapan manusia, mulai dari penciptaannya, dari ruhnya sampai nanti
bagaimana nasibnya, ajalnya, takdirnya, sampailah di mana dia selesainya, finishnya, apakah fil jannah atau fil nar. Maka hari ini hadis yang kelima, singkat sebetulnya hadisnya, namun menjadi sangat penting, yaitu faedah penting dalam kita untuk beragama. Baik, mari kita baca tentang hadis yang kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis yang kelima ini an ummil mu'minina, diriwayatkan dari ibunya orang-orang beriman. Ummil mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Ummi Abdillahi, ibunya Abdullah, namanya Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ummul Mukminin, kenapa kita panggil beliau istri-istri Nabi itu dengan sebutan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman? Karena Allah sendiri yang mengatakannya dalam surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi adalah adalah ibu bagi umat beriman, bagi umat muslim, adalah ibu. Berarti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Zainab dan selain sebagainya adalah ibu kita semua, adalah ibu kita. Begitu juga dengan perawi hadis pada hari ini, yaitu Sayyidah Aisyah, merupakan ibu kita, Maka ketika istri-istri Rasulullah itu telah ditinggalkan oleh Rasulullah, maksudnya ittaqala ila rafiqil a'la, atau gampangnya ditinggal wafat oleh Rasulullah, maka para istri Nabi itu haram dinikahi oleh siapapun, karena mereka adalah ibu kita, disamakan hukumnya dengan ibu kandung kita sendiri. Kita kan haram nikahi ibu kan, begitupun para istri Nabi. Itu bukan sekedar gelar saja ummul mukminin, namun juga kita, mudah-mudahan kita dianggap sebagai anak-anaknya, mudah-mudahan kita dianggap sebagai anak-anak daripada istri-istri Rasulullah. Dan juga berlaku hukum-hukum fikih. Nah, kemudian karena hadis ini singkat namun penjelasannya mungkin cukup panjang, kami mulai dulu Bapak sekalian mengenai kisah daripada biografi perawi hadis hari ini, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana merupakan orang yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, bapaknya adalah Aisyah binti Abi Bakr. Aisyah anaknya Abu Bakar. Kemudian nanti menjadi istri siapa? Istrinya Rasulullah. Macam tidak luar biasa, bapaknya luar biasa. Suaminya pun nanti adalah orang yang luar biasa. Tapi sebelum itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu binti Abi Bakr, ya, anaknya Abu Bakar, ayahnya adalah Abu Bakar. Kemudian nanti ini kan Sayyidina Abu Bakar ini kan orang Quraisy juga, sama seperti Rasul, orang Quraisy. Nanti nasabnya itu ketemu dengan Rasulullah. Kalau dari jalur ayahnya Abu Bakar itu nanti ketemu ke kakeknya Nabi yang ketujuh, kalau salah, kakek Nabi yang ketujuh. Begitupun dari jalur ibunya, Sayyidah Aisyah ini ibunya namanya Ummu Ruman bin Uzair. Nanti pun akan ketemu jalurnya, kalau ke atas terus ketemu dengan buyut-buyutnya Rasulullah. Kalau dari ibu tidak salah yang ke-12. Kalau dari ibu yang ke-12, karena sama-sama suku Quraisy, suku yang mulia di Arab pada saat itu. Jadi dari suku sudah mulia, dari keturunan pun sebenarnya mulia, karena terjaga. Nanti juga ketemu di buyut-buyutnya jalurnya, baik dari ayahnya Abu Bakar maupun dari ibunya Ummu Ruman.
Sayyidah Aisyah ini anak pertama dari ibunya yaitu Ummu Ruman, karena Sayyidina Abu Bakar sebelumnya sudah menikah namun ditinggal wafat. Kemudian menikah lagi dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini pun seorang janda, sebelumnya sudah menikah. Nah, dari pernikahan Sayyidina Abu Bakar dengan Ummu Ruman lahirlah anak pertama bernama Aisyah. Sayyidah Aisyah kalau dikira-kira Pak, itu lahirnya bulan Syawal. Bulan Syawal 6 tahun sebelum hijrah. Ingat angkanya, 6 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad itu di Mekah berapa tahun? Kurang lebih 12 atau 13 tahun. Artinya 40 tahun jadi Nabi, 13 tahun berarti 53. Habis itu hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah berapa tahun? 10, 53 sampai 63. Barulah Nabi intaqala ila rafiqil a'la atau wafat. Ya, 13, 10, 40, 53, 63. Nah, Sayyidah Aisyah lahirnya 6 tahun sebelum hijrah. Hijrah tadi 53 kurang 6 berapa? 47. Jadi itu, tapi ini angkanya masih, jadi kalau kita kira-kira berarti pas Sayyidah Aisyah lahir umur Nabi berarti 40 sama tadi, nak maju sama mundur juga sama 47 atau 46. Berarti kan 6 tahun sebelum hijrah, 13 kurang 6 berarti 47 atau 46 juga bisa, 46 juga bisa. Berarti Sayyidah Aisyah lahir umur Rasulullah itu 46 atau 47. 46 atau 47. Sayyidah Aisyah lahir. Kemudian kita tahu bahwasanya Sayyidah Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah ketika masih belia. Kalau riwayat yang banyak kita dengar macam-macam, ada yang mengatakan 6, 7, 9, bahkan ada yang mengatakan 17 tahun. Maka sebenarnya riwayat yang paling kuat itu adalah, kalau di kitab ini Pak, kami baca di kitab di sini, sarah daripada Arba'in Nawawi, ini penjelasannya kami sampaikan di sini. Ketika itu adalah usianya 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Berarti 46, 47 tadi Rasulullah ditambah 6 53 lagi. 47 tambah atau ditambah 7 53 atau 54 ya, atau 52 53 lah, sekitar itu lah, 52 53. Berarti jadi kalau kita runut ya, Rasul dari Nabi 40, 46 Sayyidah Aisyah baru lahir, baru nanti 52 atau 53 menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jangan umur usia Sayyidah Aisyah ini kita samakan dengan kita sekarang. Tentu tidak sama. Apa namanya, kalau pelajaran antropologi mengenali budaya peradaban zaman dulu, karena perdebatan perselisihan umur Sayyidah Aisyah banyak dari ulama. Menurut Imam Tabari 9, menurut imam yang lain 17. Tapi yang paling kuat riwayat Imam Bukhari yaitu 6-7 tahun. Adapun 9 tahun nanti pas di Madinah. Tapi angka itu semua terkait dengan angka saja. Karena akhirnya tinggal tarik mundur kapan lahirnya Sayyidah Aisyah. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan di usia dini tersebut. Akan masalah karena memang pada zaman itu adalah sudah biasa. Bahkan Bapak sekalian, ada riwayat sebelum dilamar sama Rasul, Sayyidah Aisyah itu sudah tunangan sama laki-laki lain. Walaupun ini juga ikhtilaf juga, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan dhaifan. Sempat tunangan juga, tapi akhirnya batal. Barulah setahun kemudian menikah dengan Rasulullah. Terkait bagaimana bisa pernikahan ini terjadi, apakah Rasulullah yang menginginkan, apakah Sayyidah Aisyah yang minta, atau Sayyidina Abu Bakar ayahnya yang minta,
maka kita perlu mengetahuinya secara gamblang, biar tidak mikir yang macam-macam. Nah, karena mengingat tadi usia Rasul tadi berapa? 52 atau 53, usia Sayyidah Aisyah 6 atau 7 kan? Maka kami bacakan di sini mungkin langsung terjemahnya saja tentang kisah pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tentu angka-angka tadi kalau kita tarik mundur lagi, pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Berdua menikah ini sebelum menjadi Nabi, sampai nanti 40 tahun, umur Nabi 40 jadi Nabi. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah kurang lebih umurnya 25 tahun, sampai nanti Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Nabi menikah umur 25, ditambah usia pernikahan 25, berarti umur 50 tahun Nabi Muhammad, istrinya tercinta Sayyidah Khadijah tadi menikah dengan Sayyidah Aisyah 52. Nyambung berarti banyak. Berarti kira-kira sebentar, setahun 2 tahun Nabi Muhammad sendiri. Sedih Nabi Muhammad ketika sudah ditinggalkan oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijah. Sedih. Diriwayatkan di sini sering menyendiri, sering muram. Kalau bahasa kita sekarang sering galau. Itulah kira-kira. Sering muram, sering sedih. Maka ketika itu Sayyidina Jibril, malaikat Jibril pun datang dengan membawa pisau, kain, sapu tangan ataupun kertas, yang mana di dalam kain tersebut sudah ada gambar perempuan, sudah ada gambar seorang perempuan. Berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukrimuka salam, yaqulu inni zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi surah fis sama, fatazawwajha anta fil ard. Ya Muhammad, Allah sudah menikahkan engkau dengan wanita ini di langit, maka nikahlah sekarang dengan dia di bumi. Nabi Muhammad bingung, ini siapa? Gambar siapa? Akhirnya bertanya, kira-kira ada tak di Mekah ini yang gambarnya serupa dengan wanita ini? Maka dijawab, ada. Itu adalah bintu Abi Bakrin, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Dipanggillah Sayyidina Abu Bakar, benar tak kau punya anak wajahnya seperti ini, namanya Aisyah? Benar ya Rasul. Maka Rasul berkata, Allah menikahkanku dengan dia, maka nikahkan aku dengan dia. Maka Sayyidina Abu Bakar yang sudah menjadi sahabat dekatnya Rasul, maka sangat senang sekali. Walaupun dalam kisah ada juga yang mengatakan Abu Bakar sempat menolak bukan tidak senang Pak. Menolak itu karena menganggap dirinya dengan Sayyidina Abu Bakar ini sudah dulurnya. Karena mungkin dulur sama dulur jadi besan menikah tidak mungkin. Sudah menganggap dulurnya. Bukan karena umurnya, bukan karena umur anaknya, bukan. Tapi karena sudah sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Kita kan saudara. Kalau saya menjawab, ya kita saudara, tapi bukan saudara sedarah, tapi saudara seiman. Akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Ada lagi yang mengatakan 6-7 tahun itu tunangan. 6-7 tahun itu tunangan. Nanti menikahnya di umur 9 tahun. Itulah sebenarnya kisah daripada pernikahan Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Jadi bukan Nabi yang naksir, bahkan Nabi sebelumnya tidak pernah ketemu. Bukan Sayyidah Aisyah yang minta, apalagi Sayyidina Abu Bakar yang minta. Itu semua perintah Allah. Dan kita tahu setelahnya apa yang terjadi. Sayyidah Aisyah adalah wanita yang luar biasa. Satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis, dalam keadaan perawan, bikra. Tetapi selama Sayyidah Aisyah menjadi istri Nabi kurang lebih 10 tahun. Jadi tadi umur 52 atau 53 itu kan sudah 13 tahun di Mekah Pak. Habis 13 tahun di Mekah, habis itu hijrah ke Madinah. Kurang lebih di Madinah 10 tahun. Jadi pas Nabi hijrah pertama kali dengan Sayyidina Abu Bakar itu cuma berdua bayi itu. Lama-lama kan nyusul
menyusul semua. Itu Nabi tidak membawa Sayyidah Aisyah. Maka ada yang mengatakan 7 tahun itu tunangan baik, nikah kaget umur 9, pas sudah di Madinah nyusul semua kan akhirnya. Sayyidina Umar nyusul, begitu juga dengan anak-anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah belum menyusul. Jadi sebenarnya Nabi itu hijrah ke Madinah bukan sekedar dakwah saja, tapi juga memulai kehidupan baru dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 10 tahun Sayyidah Aisyah menemani Rasulullah menjadi istrinya. 10 tahun berarti kalau nikah tadi umur 67 atau 9, maka kurang lebih 17 atau 19 tahun. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Sayyidah Aisyah masih umur 17 atau paling itu 19 tahun. Sebentar kan, cuma 10 tahun ketika di Madinah menemani. Dari Sayyidah Aisyah selama 10 tahun ini kita tahu cak mana mandi Nabi, cak mana tidur Nabi, cak mana sholat tahajud Nabi. Kita tahu banyak sekali hadis-hadis riwayat Sayyidah Aisyah itu tentang hal-hal yang sangat penting terkait kehidupan kita, terkait hukum-hukum yang sangat krusial. Ya, bahkan bagaimana hubungan seorang suami dengan istrinya. Mungkin yang paling terkenal hadis yang tadi, sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fi. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Atau yang paling terkenal pas Ramadan itu tentang bagaimana seorang suami, sini suami semua apa ya? Sini seorang suami semua. Bagaimana seorang suami pas bulan puasa bercumbu nyium istrinya. Itu yang bisa meriwayatkan hadis itu cuma Sayyidah Aisyah. Kalau kata ulama, kalau Sayyidah Aisyah ya mudah, cantik. Kalau istri yang lain kan belum tentu Nabi melakukan. Maka ada riwayatnya dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasul ketika siang hari bulan puasa mencium api dan melanjutkan puasanya. Itu mungkin hadis yang menarik bagi banyak orang. Tapi ada juga Rasulullah ketika puasa sunnah, pas pagi-pagi Rasulullah nanya sama istrinya Sayyidah Aisyah, ada makanan enggak? Enggak kantin ya Rasul, enggak kantin makanan, enggak kantin sarapan. Maka Rasulullah pun menjawab, kalau cari itu aku puasa lain. Jadilah dalil kalau puasa sunnah boleh niatnya pas sudah puasa, boleh niatnya walaupun belum sahur, tapi dengan syarat tidak sarapan, Karena habis ini sudah ngopi balik ke rumah, puasa ya, dan sudah ngopi, nggak bisa sudah ngopi. Itu Rasulullah keadaannya belum makan sama sekali. Ada lagi kebalikannya, Rasulullah lagi puasa, di tengah-tengah puasa sunnah, di tengah-tengah puasa datang tamu bawa makanan. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, ukdumi, layani, sajeni, bahasa kita apa? Tolong diwadahi, disajikan. Padahal Nabi lagi puasa, karena tamu tadi bawa makanan, dibatalkan sama Nabi puasanya. Habis sudah disajikan sama Sayyidah Aisyah, makan sama-sama dengan tamu. Jadi itu hadis terkait dengan puasa sunnah, baik yang tadinya tidak puasa jadi puasa, atau sebaliknya sudah puasa jadi batal. Banyak sekali hadis-hadis yang menjadi hukum-hukum penting. Bahkan para ulama, para sahabat berkata, nisfadinikum, ambillah separuh agama kalian minha, dari Aisyah atau dari Humairah. Julukannya adalah Humairah, yang merah pipi. Kalau merah pipinya berarti kulitnya putih, tidak mungkin hitam. Kalau hitam kan kulitnya putih. Kalau kulitnya putih tadi tak bisa merah pipi. Humairah, nisfadinikum an hazini Humairah, ambillah separuh agama kalian dari perempuan yang merah pipinya ini. Ini juga jawaban bahwasanya agama Islam tidak diskriminatif terhadap gender. Cuma laki-laki yang bisa jadi pemimpin, cuma laki-laki yang bisa jadi ulama,
ini istri Nabi yang mulia Sayyidah Aisyah menjadi rujukan para sahabat. Dikit-dikit nanya ke Aisyah, dikit-dikit nanya ke Aisyah. Kata Imam Abu Musa, kata sahabat Abu Musa, apapun kami kalau ada yang aneh dikit, ada yang janggal dikit, nanya ke Sayyidah Aisyah. Bahkan ulama berkata, Imam Zuhri berkata, kalau seluruh istri Nabi itu dikumpulkan, maka plus seluruh wanita di dunia yang dikumpulkan, ilmunya tidak sebanding dengan ilmu Sayyidah Aisyah. Karena beliau cerdas. Riwayat hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah kurang lebih 2110 hadis, 2210 hadis kurang lebih, 2210 hadis. Dan tadi setelah ditinggal Nabi usia kurang lebih 17 tahun, hidup sendiri 50 tahun. Kalau di kitab ini dikatakan beliau meninggalnya umur 66 tahun. Berarti dari 17 tadi kira-kira kurang lebih 50 tahun sampai umur 66 tahun meninggal dunia. Selama 50 tahun tadi itu Pak, Shaimatud Dahar, puasa penuh setahun. Puasa penuh setahun. Itu jangan coba-coba puasa penuh setahun. Aku berat. Karena ada sahabat bertanya ke Rasulullah, aku senang puasa. Kata Rasul, puasalah. Ayamul be, aku kurang ya Rasul, aku senang yang puasa senang gak? Masih kurang juga. Paling puasa paling berat, paling afdal puasa Nabi dah. Tapi ini ikhtilaf, yang mengatakan boleh ada yang tidak. Tapi para sahabat banyak yang Shaimatud Dahar, termasuk istri Nabi Sayyidah Aisyah, sepanjang tahun puasa, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itulah biografi terkait perawi hadis yang kelima ini, yaitu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dan juga Ummi Abdillah. Abdillah ini bukan anaknya. Sayyidah Aisyah tidak memiliki anak dari Rasulullah. Adapun Abdullah ini adalah anak keponakannya, anak dari saudarinya yang bernama Asma. Dia punya adik namanya Asma. Adiknya ini punya anak namanya Abdullah. Beliau diangkat sama dia, Abdullah ini menjadi anaknya. Seperti Rasulullah pernah mengangkat anak Zaid bin Haris. Itu dalilnya mengangkat anak. Tentu dengan memperhatikan hukum-hukum fikih. Baik, Bapak sekalian, kita masuk ke hadis. Kalau kita masuk ke hadisnya, qalat Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ahdasa, barang siapa membuat hal yang baru fi amrina haza, di urusan kami, di agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka itu raddun, tertolak. Barang siapa yang membuat hal yang baru, perbuatan baru, amal baru di urusan agama ini dan tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Raddun. Tertolak ini bahasa hadis, bukan bahasa fikih. Nanti kalau bahasa fikih mardud, raddun, nanti adanya batil, atau kita kenal tidak sah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Maka riwayat Muslim, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim berbeda sedikit teksnya. Man amila amalan, barang siapa beramal suatu amal perbuatan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalam agama kita, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Itulah hadis kelima. Bapak sekalian, sampai hadis kelima ini tentang kaidah yang penting ini, di sini juga kita bisa dilihat, bisa diukur. Kita ini ngaji untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas, apa untuk nyari kesalahan orang lain. Di sini juga kita akan menemukan di mana dia di masa pelapor. Pas hadis kelima ini, kalau di hadis kelima ini langsung kedirangan untuk menyalahkan orang lain, nah berarti mazhab lain sama kita, lain sama kita. Karena inilah senjata mereka untuk menyalahkan dikit-dikit bid'ah. Ini namanya man ahdatsa fi amrina, yang bikin yang baru, yang tak ada di zaman Rasul. Padahal bid'ah itu atau sesuatu yang baru itu sudah dimulai daripada zaman sahabat, itu sudah memulai.
Apa Al-Quran yang kita baca zaman Nabi tidak ada, tidak dibukukan. Iya, tulis di daun, di kulit pohon dan lain sebagainya. Baru pas zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan, baru ngumpul ke. Nanti didokumentasikan ketika zaman Sayyidina Utsman. Yang usul Sayyidina Umar yang usul. Karena pada saat itu ada peperangan, banyak penghafal Quran wafat, apa namanya syahid. Sayyidina Umar khawatir kan, ini kaget Quran, yang syahid ini yang menghafal Quran nanti hilang, bahaya ini. Usul Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan dikumpulkan dulu. Barulah terdokumentasi pas zaman Sayyidina Utsman. Banyak itu kan baru, tidak kaget zaman Rasul. Tapi itu ada tuntunannya, ada kemaslahatannya. Begitu juga ketika zaman Sayyidina Umar bikin Baitul Mal, yang mengumpulkan semua zakat, sedekah kaum muslimin dikumpulkan di satu tempat. Disitulah disalurkan kepada fakir miskin biar merata. Baitul Mal. Sayyidina Umar juga ada yang beliau mengatakan inilah bid'ah paling nikmat, yaitu sholat tarawih. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman tadi mendokumentasikan Al-Quran. Juga pada zaman Sayyidina Utsman itu azan kedua sholat Jumat. Ini juga zaman Sayyidina Utsman. Gak kata zaman Nabi ya, sekali azan. Zaman Sayyidina Ali tentang hukum, keputusan hukum bagaimana hukum untuk orang-orang yang membangkang, orang-orang yang berontak. Itu di zaman Sayyidina Ali. Banyak. Bahkan sampai sekarang. Jadi apapun amalnya, selagi masih berkaitan, selagi masih ada dalilnya, maka itu adalah boleh. Baca Yasin, madai bid'ah baca Yasin. Yang kita baca Quran, madai kita bid'ah. Bid'ahnya ada ujung, bid'ah dolalah bin neraka. Pada baca Yasin neraka. Jemaah kita insya Allah sudah yakin dengan amal-amal kita ini semuanya adalah amal sunnah. Namun perlu dipahami bahwasanya ulama membagi bid'ah ini ada dua. Kalau Imam Syafi'i membaginya bid'atul huda sama bid'ah mazmumah. Bid'atul huda bid'ah sesuatu yang baru yang sesuai dengan tuntunan, masih ada dalilnya. Sedangkan bid'ah mazmumah yang keluar dari tuntunan. Kalau Imam Nawawi membaginya bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang bagus dan bid'ah yang buruk. Sedangkan yang paling lengkap ada ulama membaginya menjadi 5. Yang pertama bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib harus dilakukan. Tidak kata di zaman Nabi, tapi sekarang harus dilakukan. Tapi contohnya bid'ah wajib tadi adalah mushaf, yaitu Al-Quran harus ditulis biar orang lain bisa belajar, bisa menghafal. Itu bid'ah wajibah termasuk. Yang kedua setelah bid'ah yang wajib yaitu bid'ah yang mahrumah, bid'ah yang haram. Apa itu bid'ah yang haram? Bid'ah yang haram contohnya adalah amalan yang dibuat-buat. Misalkan kalau anak aku sukses, kalau anak aku lulus, guna berenang di sungai Musi. Itu nazar yang tidak perlu, nazar yang berbentuk kebodohan. Kalau aku berhasil, aku nak jalan kaki. Itu nazar yang tidak perlu. Kalau nazar lah dengan ibadah. Kalau berhasil, aku akan puasa, aku akan sholat, aku akan sedekah. Itu baru ibadah. Apalagi yang jimat-jimat. Kalau pengen sukses, carilah buntut kucing, entah buntut apa, yang mana termasuk bagian bangkai itu najis. Disuruh taruh dompet, sholat, maka sholatnya bawa najis. Nah inilah bid'ah yang haram tadi. Sudahlah benda najis, kata tuntunannya, atau tulis di kertas surat Al-Fatihah, habis itu tetes darah, jadilah jimat. Ini juga namanya bid'ah yang haram tadi.
Ini baru bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram. Kemudian yang ketiga bid'ah yang makruh. Bid'ah yang sunnah dulu. Bid'ah yang sunnah itu ya membangun asrama, membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah. Itu udah kata zaman Rasul. Udah kata zaman Rasul bangun sekolah. Sekolahnya pakai seragam kalau sekarang kan. Zaman Rasul kata seragam, kata sepatu. Nah, itu namanya bid'ah sunnah. Kemudian yang keempat bid'ah yang makruh. Bid'ah makruh itu menghias masjid itu makruh. Pakai ornamen itu makruh. Tapi makruh itu tidak berdosa, ya. Makruh tidak berdosa. Kemudian merobek Al-Quran kalau misalkan darurat terpaksa dirobek dibakar itu makruh tapi tidak berdosa. Bid'ah yang makruh. Terakhir bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh. Banyak sekali contohnya kalau bid'ah yang boleh. Peci, jas, mic, speaker. Nah, ini bid'ah yang mubah. HP. Dekati zaman Nabi streaming. Tapi bid'ah yang mubah boleh saja. Termasuk sendok, termasuk kalau di zaman dulu pertama kali itu adalah sendok, alat untuk membantu makan. Wadah-wadah itu bid'ah yang mubah. Bid'ah yang boleh. Itu 5 bid'ah. Jadi sekali lagi terakhir dari kami untuk materi hadis kelima ini bahwasanya jangan kita membuat yang baru-baru dalam agama ini. Semuanya adalah harus ada tuntunannya. Tapi tidak semua amal yang kita lakukan ini sudah salah, tidak. Semuanya pasti ada tuntunan. Tapi jangan juga berkata agama ini menurut aku itu bagus, menurut aku itu benar. Dekati agama ini dengan menurutku tidak boleh. Agama ini harus dengan sanad. Menurut siapa? Menurut ulama ini. Dari siapa? Aku dalilnya. Memang harus begitu. Seperti kami menjelaskan hadis kelima ini, juga menjelaskan biografi Sayyidah Aisyah, kami ambil dari kitab Jawahirul Lu'liyah untuk menjelaskan hadis kelima ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait hadis kelima ini, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat, dan juga setelah kita menyebut para nama-nama sahabat dan juga para ulama menurunkan keberkahan bagi kita dan juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan takunu laka ridwan wa lihaqqi ada. Allahumma ya qadil hajat wa bi jami'il hajatina wa hasil maqasidana wa sahil umurana wa rabbina wa bil akhirah. Wa tawil umurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sallimna min afad dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala muslimin Allahumma qulna wal muslimin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dari tadi para ulama apa yang dibahas kita pada pagi hari ini, semoga ada berkah ilmu kita dapatkan setelah kita dari